Halo, assalamualaikum, selamat malam sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini di awal bulan Desember 2021? Bulan terakhir di tahun ini, di tahun 2021. Apa yang sudah Anda selesaikan di tahun ini? Atau masih ada banyak impian-impian yang belum Anda dapatkan? Biasanya banyak orang itu sedikit kaget atau banyak kagetnya ketika tiba-tiba sudah bulan Desember. Kok sudah tanggal 1 Desember, sudah akhir bulan gitu ya. Sehingga banyak orang kemudian ada yang menyesal, ada yang mungkin saya ngapain aja ya setahun ini gitu, kok nggak dapat apa-apa. Kemudian saya sepertinya sudah menyia-nyiakan waktu. Ya, banyak orang menyesal. Memang sih yang namanya menyesal itu belakangan. Kalau depan-depan namanya pendaftaran gitu ya. Nah, jadi kalau menyesal itu hal yang bagus loh. Kenapa? Karena menyesal artinya menyadari kesalahan. Tapi jangan hanya sampai berhenti di menyesal saja. Kenapa? Kalau hanya berhenti di menyesal saja, tidak ada gunanya. Ketika Anda hanya sibuk menyesal, akhirnya apa? Anda pasrah, kemudian diam saja, lalu berpikir ya sudahlah gitu. Nah, ini salahnya. Menyesal yang bagus itu adalah menyesal yang menyadari salahnya, kemudian mau merubah. Kalau bahasa agamanya bertobat gitu ya. Tapi kadang banyak orang hanya berhenti di penyesalan, lalu merasa bahwa saya salah, kemudian saya sudah buang-buang waktu, saya menyia-nyiakan waktu gitu ya. Larinya apa? Ke depresi. Kemudian escape-nya dari keluarga, mungkin kabur atau berdiam diri di kamar. Yang berbahaya ketika escape-nya bunuh diri. Itu semua karena penyesalan yang keliru, penyesalan yang berkepanjangan. Hari ini kasusnya sama ketika saya memberikan kelas MC online ke seorang ibu. Ibu ini dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Dia belajar kelas MC. Tadi dia mengatakan, saya menyesal kenapa saya baru belajar sekarang. Ketika saya bangkrut bisnisnya, ketika anak saya sakit, ketika suami saya pergi. Padahal saya udah kenal AMC 2 tahun yang lalu, 2019 kata ibu ini. Tapi waktu itu saya merasa bahwa hidup saya damai-damai aja, saya bisnisnya lancar, saya semuanya aman, ya sudah, ngapain saya belajar AMC. Lalu ketika saya jalani, ternyata bisnis saya ketipu, Mas. Suami saya pergi dengan partner bisnisnya perempuan dan akhirnya saya sendirian. Nah, di sini saya menyesal. Seandainya saya sudah belajar AMC, mungkin ini nggak terjadi. Seandainya saya sudah belajar AMC-nya, mungkin saya bisa mentelepati suami saya, kemudian memagari suami saya supaya tidak terpengaruh dengan perempuan lain. Saya bilang, ibu menyesal, bagus. Tapi ibu belajar AMC itu keputusan yang tepat setelah ada penyesalan. Sehingga apa? Semuanya masih bisa berubah. Ibu tetap harus jalan, harus tetap hidup, harus bersama anak-anaknya. Ibu harus kuat, ibu punya ilmu yang baru, punya senjata yang baru, sehingga bisa membuat hidup ibu lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah, seperti ini. Menyesal itu nggak ada gunanya kalau hanya berhenti di penyesalan. Termasuk ketika usia Anda bertambah. Ini sudah akhir tahun nih. Tentu Anda berpikir usia Anda bertambah, tapi Anda lihat, saya belum ada mobil, saya belum ada rumah, anak saya sudah besar, tapi saya tidak bisa ngasih apa-apa ke anak saya gitu ya. Saya tidak bisa ngasih rumah ke anak saya, tidak bisa ngasih mobil ke anak saya. Anda menyesal? Anda melihat istri Anda, pasangan Anda melihat rumah Anda, saya belum punya apa-apa, belum punya mobil, bahkan belum punya motor, belum punya tabungan, usia sudah lebih dari kepala 5. Coba Anda renungkan. Kalau Anda membiarkan ini terjadi,
Anda tidak menyesali, Anda tidak mau mengakui kesalahan, hidup Anda selamanya seperti itu. Dan ini adalah golongan manusia yang merugi. Kenapa saya bilang merugi? Karena hidup di dunia di tempat yang penuh kenikmatan tapi tidak dinikmati. Di tempat yang penuh dengan keindahan tapi tidak dinikmati keindahannya. Diberikan Tuhan bekal pikiran yang bagus tapi tidak digunakan. Ini namanya merugi. Orang-orang beruntung, orang-orang yang dia hidupnya enak, bisa jalan-jalan, bisa menikmati waktu, bisa punya mobil, bisa punya keluarga yang harmonis, punya anak yang pintar. Itu namanya orang yang beruntung. Nah, kalau Anda mengaku beriman kepada Tuhan, kalau Anda mengaku beragama, harusnya Anda memilih menjadi orang-orang yang beruntung. Kalau Anda sekarang hidupnya tidak nyaman, atau Anda ingin hidupnya lebih nyaman, maka Anda harus mengenali bagaimana diri Anda, bagaimana program di kepala Anda mendukung kepada apa yang Anda inginkan. Menyesal bisa membuat kaya, menyesal bisa membuat sukses. Banyak orang-orang sukses itu dia sempat jatuh, kemudian dia menyesal, dia melompat lebih tinggi, dan akhirnya apa? Dia jadi lebih nyaman hidupnya. Dan tentu untuk melompat itu butuh ilmu, untuk berjalan berikutnya butuh ilmu. Itu kenapa orang-orang kaya menyuruh banyak orang untuk belajar. Bahkan Nabi Muhammad, Rasulullah, dan semua agama lainnya menyuruh untuk belajar. Belajar, membaca, Iqra. Belajar, kenapa? Memang untuk ilmu lebih tinggi, dapat hidup lebih baik itu butuh ilmu, butuh sebuah cara, sebuah pengungkit, sebuah alat yang luar biasa hebat, dan itu sudah ada sebetulnya, yaitu apa? Pikiran kita. Nah, sehingga kalau Anda sekarang menyesal, sudah masuk akhir tahun, hidupnya tetap saja akhir tahun tapi masih menjomblo juga, itu juga bagian dari kerugian. Ketika Anda belum menikah, belum punya pasangan, itu sebuah kerugian. Karena Tuhan sudah menciptakan hidup berpasang-pasangan. Menikah itu menyenangkan, menikah itu membuat happy. Kalau Anda belum menikah, bukan salah Tuhan, tapi salah pikiran Anda. Bukan takdir Tuhan membuat Anda belum menikah, tapi karena Anda yang memang salah di pikirannya. Sehingga salah di pikiran membuat salah di sikapnya, dan otomatis hidupnya juga salah. Nah, karena itu kita harus mengenali dengan benar, mengenali bagaimana apa yang ada di kepala kita, apa yang ada di pikiran kita, dan bisa menggunakan pikirannya dengan benar. Seperti ibu tadi, baru belajar ketika sudah jatuh, padahal bisa dihindari kalau sudah tahu ilmunya. Anda pilih mana? Mau nunggu jatuh dulu sampai habis, ataukah nunggu lebih baik menghindari daripada jatuh? Kalau saya sih lebih baik menghindari daripada terkena dulu. Kenapa? Menghindari lebih bagus daripada terkena dulu baru diberesin. Nah, semua bisa dihindari, semua bisa kita planning, semua bisa kita program, dan percayalah Tuhan itu maha baik. Tuhan itu memberikan kita semuanya yang sudah kita programkan di kepala kita, yang sudah kita planning, asalkan memprogramnya benar, asalkan memplanningnya benar sesuai dengan hukum-hukum Tuhan, sesuai dengan aturan yang Tuhan inginkan. Nah, selamat memasuki akhir tahun. Saya nggak tahu suara ini terupload kapan, bisa aja sudah masuk tahun baru gitu ya. Tapi tidak apa-apa, karena semua yang saya sampaikan berisi ilmu, berisi inspirasi, bisa Anda dengarkan kapanpun juga. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama, Assalamualaikum.